bahwa pertolongan itu datangnya bukan dari ciptaan, tetapi dari Sang Pencipta gunung, Sang Pencipta alam semesta, bahkan dari Sang Pencipta manusia, yang oleh si manusia tertentu bisa Tuhan pakai menjadi perpanjangan pertolongan Tuhan. Demikianlah juga kiranya kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan pernah untuk berharap kepada ciptaan, apakah itu gunung, apakah itu manusia, atau bahkan dari kegelapan. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi mari kita berharap pertolongan itu datangnya dengan Tuhan, dengan cara Tuhan. Ya, baik. Kami dari Morning Miracle mengucapkan selamat pagi bagi kita sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai saudara kembali lewat program Morning Miracle ini. Dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara sekalian, terberkati dengan firman Tuhan yang akan kita share, kita bagikan pada saat ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh Tuhan menjumpai para pemirsa yang menonton program Morning Miracle ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan sendiri yang melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkannya, supaya terberkati oleh firman Tuhan, lebih kuat di dalam iman dan lebih kuat menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga kami semua keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di hari-hari tahun-tahun terakhir ini tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan dunia, situasi itu semakin pelik, ya, semakin pelik, yang membuat sebahagian orang akan tiba pada satu titik di mana mereka mungkin mengalami semacam keputusasaan, ya, mengalami semacam hopeless begitu. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan akan mengajak kita, memperlengkapi kita, memberkati kita untuk kita tidak pernah hopeless atau tidak pernah berputus asa. Untuk itu kita akan renungkan sama-sama dari Mazmur, dari Mazmur 121, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dari ayat 1, 2 hingga ayat yang ketiga, ya, sampai ayat kelima begitu ya. Saya akan bacakan buat kita semua dari Mazmur 121 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur di sini tampaknya membagikan pengalaman hidupnya, di mana dia pernah dalam hidupnya melayangkan matanya terhadap gunung-gunung yang ada di sekitarnya, dikala dia mengharapkan sesuatu pertolongan. Ya, mungkin saja dia tertarik melihat megahnya puncak sebuah gunung, Bapak Ibu Saudara, tampak indah, megah dan kokoh begitu dipandang dari jauh, saudaraku, sehingga dia berharap bahwa di puncak gunung itu dapat pertolongan. Dengan memandang gunung itu, ada energi, ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya supaya dia kuat dan olehnya dia bisa tertolong. Mungkin seperti itu yang
dipikirkan oleh si penulis Mazmur. Di sini Bapak Ibu Saudara tidak sebut siapa penulisnya, hanya disebut nyanyian ziarah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia berseru, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berkesimpulan bahwa orang ini sedang hopeless. Saya berkesimpulan bahwa orang ini sedang putus asa. Sampai-sampai dia menengadahkan matanya kepada gunung-gunung yang ada di sekitarnya, saudara-saudara, dan berharap datang pertolongan dari sana. Sedih sekali kalau coba kita posisikan diri kita di posisi orang ini, di saat dia hopeless, mungkin punya masalah rumah tangga yang rumit, punya masalah rumah tangga yang berat dan pelik, yang tak berkesudahan, atau punya masalah lain seperti penyakit yang gak kunjung sembuh, atau punya masalah apa saja yang bagi dia sudah tiba pada titik tidak ada harapan, tiba pada satu titik tidak ada solusi, tidak bisa diatasi, saudara-saudara, sehingga dia berputus asa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari sangat mungkin juga terjadi seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini, saudaraku, bahwa ketika saudara menghadapi mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah komunikasi suami istri yang kurang baik, mungkin masalah keuangan yang mulai menakutkan, ya, karena income penghasilan mulai semakin sulit, semakin tersendat, atau mungkin juga ada penyakit yang sudah lama tidak kunjung sembuh, atau ada masalah lain yang membuat saudara itu tiba pada satu titik putus harap, hopeless, merasa tidak dapat jalan keluar. Jadi sehingga saudara pun mungkin pernah berpikir memandang kepada gunung sesungguhnya, atau gunung-gunung yang lain, bisa saja memandang kepada orang-orang kaya tertentu misalnya, atau negarawan tertentu, atau mengharap kepada, atau bahkan juga kepada penghuni sebuah gunung. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang mengharapkan pertolongan dari penghuni gunung-gunung tertentu. Apakah itu Gunung Simanuk-Manuk, Gunung Pusuk-Buhit, ya, Gunung Dolok-Tolong, apalagi Gunung Kawi dan lain sebagainya. Bisa saja saudara ada orang seperti itu. Saya tidak mengatakan saudara, tapi ada orang yang mengharapkan pertolongan dari gunung-gunung. Tetapi orang yang sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada pertolongan yang pasti dari satu pribadi yang agung, saudaraku, bahwa dari dialah pertolongan itu datangnya. Itulah sebabnya kemudian kita melihat di sini si pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan gunung yang merupakan bahagian daripada bumi, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ini kembali men-set ulang mindsetnya, pemahamannya, bahwa pertolongan itu datangnya bukan dari ciptaan, tetapi dari Sang Pencipta gunung, Sang Pencipta alam semesta, bahkan dari Sang Pencipta manusia, yang oleh si manusia tertentu bisa Tuhan pakai menjadi perpanjangan pertolongan Tuhan. Nah, settingannya di sini sudah benar, mindset daripada orang ini sudah benar. Demikianlah juga kiranya kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan pernah untuk berharap kepada ciptaan, apakah itu gunung, apakah itu manusia, atau bahkan dari kegelapan. Jangan pernah, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi mari kita berharap pertolongan itu datangnya dengan Tuhan, dengan cara Tuhan. Kita tidak usah reka-reka atau tebak-tebak bagaimana cara kerja Tuhan. Itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Bagian kita hanya percaya, bermohon, dan yakin, trust bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah,
Demikianlah pada pagi hari ini ketika saudara sebelum lebih jauh beraktivitas, kiranya kebenaran firman Tuhan ini sungguh menguasai hati, pikiran, dan kehendak saudara. Maka diyakinkan lagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya itu takkan membiarkan kakimu goyah, ya. Dan tidak membiarkan kakimu, penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga huruf besar tidak akan terlelap. Siapakah penjaga orang-orang percaya kepada Tuhan? Yaitu Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Siapakah dia Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana ada tertulis? Ada tertulis dalam kitab suci, yaitu Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 3, bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesuslah pengharapan kita, Tuhan Yesuslah penjaga kita, Tuhan Yesuslah penjaga kita, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu. Amin saudaraku. Nah di ayat 4 juga dikatakan, sesungguhnya, ada penekanan, sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggris, very very truly I say unto you. Nah, dalam bahasa Ibrani, situtu nahudohon Tuhamu. Itu bahasa Ibrani itu saudara-saudara, bahasa Yahudi itu ya. Dikatakan sesungguhnya, ya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tidak tertidur dia, tidak pernah terlelap dia, tidak pernah tertidur, tidak pernah ngantuk, karena dia adalah Allah, dia adalah Roh. Siapa dia penjaga Israel? Israel di sini siapapun bisa menjadi Israel rohani asal percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia itu dalam wujud manusia. Allah Israel itu datang berinkarnasi dalam wujud Yesus Kristus, saudara-saudara. Itu maksudnya. Jadi sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Tuhan Yesus penjaga Israel, siapapun saudara yang percaya Yesus. Ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu. Diulangi lagi, Tuhanlah, ya, naunganmu, bernaung, bernaung, ya, berlindung, ya, aman. Dan di sebelah tangan kananmu, ini tangan kanan kita, Tuhanlah di sini. Haleluya. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, saya bacakan dari ayat ke-6, matahari, belum. Penjaga Israel di ayat 4 tadi, maaf. Di ayat 4 ini ada sebuah penekanan kebenaran, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wow, saya sering berkata begini dalam doa pagi saya, saudara-saudara. Tuhan terima kasih, dikala kami tertidur lelap, tidak tahu apa-apa lagi, namun Engkau tidak tertidur, Engkau tidak terlelap. Di saat kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi Engkau menjagai kami begitu rupa. Engkau menjagai kami bagaikan biji matamu. Maka aku bisa tidur dan pagi ini aku bangun dalam keadaan terpelihara sempurna. Itu sering doa saya. Jadi ingatlah bahwa Tuhan itu tidak tertidur, tidak terlelap. Percayalah kepada Dia. Amin saudaraku. Nah, dikatakan dalam ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Wow, ya, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Artinya segala sesuatu yang bisa mengganggu saudara di siang hari, termasuk matahari, planet yang besar itu, tidak akan menyakiti saudara. Katakan amin. Atau bulan pada waktu malam. Artinya bulan, matahari adalah penguasa siang, bulan adalah penguasa malam. Nah bulan, ya, sesuai dengan kejadiannya, kita Kejadian 1. Dan bulan pada waktu malam, apapun di waktu malam itu yang merasa dirinya penguasa, tidak akan bisa mengganggu saudara dan saya. Karena penjaga saudara dan penjaga saya tidak terlelap, tidak tertidur dia. Dia berjaga-jaga. Dia akan tepis, bahkan dia akan halau bila ada bencana, bila ada serangan kuasa gelap, bila ada hal-hal yang akan menyakiti saudara. Haleluya. Ayat 7 saya bacakan buat kita. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Katakan amin.
Ia akan menjaga nyawamu bahkan saudara-saudara. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kemanapun engkau pagi ini mau keluar, Tuhan akan menjaga langkahmu, kendaraanmu, rumahmu, harta bendamu, bergerak tidak bergerak, istrimu, suamimu, anak-anakmu, seisi rumahmu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai pada kekekalan. Haleluya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, menguatkan saudara, untuk membuat saudara semakin kencang percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidupmu dipelihara Tuhan dari sehari ke sehari, selama di bumi dan sampai pada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui program Morning Miracle ini. Tuhan, firman Tuhan ini telah mengingatkan kami. Firman Tuhan ini telah membangkitkan spirit kami, roh kami, semangat kami, untuk kami tetap memandang kepada Tuhan, tidak akan pernah tergiur mengharapkan pertolongan dari ciptaan, tetapi kami mendapatkan pertolongan dari Sang Pencipta, yaitu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh anak-anakmu, siapapun yang mendengarkan video ini. Tuhan, berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka, usaha, bisnis, income. Tuhan berkati, terutama kesehatan mereka. Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi, keluar masuk setiap yang mendengarkan program ini. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Terima kasih dan berkatilah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyelenggarakan program Morning Miracle ini. Tuhan, berkati hambamu, berkati kami semua. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersukacita, kami bersyukur, dan sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom bagi kita semua.